Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera buat kalian semua. Anak-anak kelas 8 SMP dan MTS ataupun setingkatnya. Pada materi kali ini, pelajaran bahasa Indonesia di bab kedua tentang teks, iklan, slogan, dan poster. Pada materi kita kali ini itu ada beberapa hal yang patut kita pahami bersama. Ada 5 poin tentang teks iklan, slogan, dan poster. Bisa dibaca tentang pengertiannya atau pemahamannya, kemudian informasi penting, simpulan, dan pola penyajian maupun ciri kebahasaan. Dan yang terakhir, bagaimana cara penyajiannya untuk menampilkan teks iklan. Oke, kita langsung ke pemahamannya yang berisi teks iklan, slogan, dan poster ini tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenisnya. Kemarin pada pertemuan di pekan ini, pertemuan pertama di semester di bulan September, itu kita sudah masuk ke bab 2, yakni bab iklan, slogan, dan poster. Anak-anak, pengertiannya ini sudah bisa kalian pelajari. Kemarin Ibu udah memberikan secara WhatsApp grup ya tentang pengertian ini di WA. Baik, jadi pengertian iklan, slogan, dan poster ini sebenarnya adalah sebuah media. Salah satu media untuk penyampaian informasi. Iklan adalah media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Iklan ini ada di media yang telah kita ketahui bersama, bisa berupa media elektronik maupun media non-elektronik, media massa. Ada di televisi, radio, maupun di koran. Kemudian slogan ini biasanya kayak peribahasa atau pepatah, tetapi ini berbeda ya. Slogan ini adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk tetap memberikan informasi. Jadi untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu, bisa hal atau barang, jasa ya, barang dan jasa. Kemudian yang poster. Poster berarti plakat ya. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Bisa berupa pengumuman, iklan, dan biasanya poster ini ukurannya cukup besar. Dilengkapi dengan warna dan gambar yang mencolok. Ciri-ciri iklan itu yang pertama adalah tetap sama di antara ketiga teks ini. Informatif dan komunikatif. Informatif adalah informasi plus akhiran if ya. Jadi informasi yang bersifat informasi yang memberikan info atau pemberitahuan, dan komunikatif berarti bersifat komunikasi. Ya, ada timbal balik antara pemasang iklan dan calon pembeli. Kemudian bahasa yang ciri-ciri yang kedua yaitu objektif dan jujur. Oke, bahasanya yang digunakan itu kata-katanya singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menyinggung pihak lain, dan yang terakhir menarik perhatian khalayak atau masyarakat. Khalayak itu bahasa dari Jogja ya. Jadi khalayak itu penggunaannya untuk orang banyak ya, seperti masyarakat. Kedua, ciri-ciri slogan ya. Slogan itu kalimatnya pendek. Itu paling mudah diingat ya. Kalimat pendek, kalimat menarik dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat, kalimat penjelasan visi dan misi atau tujuan sebuah lembaga ya, atau sebuah instansi. Jadi kayak di Honda itu ada slogan One Heart gitu, atau Yamaha semakin terdepan, itu salah satu slogan ya. Kemudian ada jargon ya. Slogan itu mirip-mirip dengan jargon.
Jadi ada sebuah slogan yang membawai visi misi dari sebuah brand, merek atau instansi dan lembaga. Kemudian yang terakhir kalimatnya bersifat mengajak atau persuasi. Persuasif itu bersifat mengajak, singkat, jelas ya. Kemudian ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster itu satu, selalu menarik ya, terkait dengan komposisi gambar dan huruf. Jadi desain grafis, teks poster itu gabungan, komposisi itu gabungan gambar dan huruf yang terletak di atas kertas ukuran besar. Poster yang kedua itu ciri-cirinya biasa ditempel di tempat-tempat yang mudah dilihat, di dinding, di tempat-tempat umum, permukaan datar. Tujuannya untuk mencari perhatian mata sekuat mungkin. Kalau kalian pernah ke pertigaan atau perempatan lampu merah ya, itu kalian mesti melihat kanan kiri kalian itu ada plakat yang besar, baliho ya, baliho dan banner yang besar. Itu ada banyak sekali informasi yang bisa kamu dapatkan di situ. Ada yang dalam waktu dekat ini ada pemilihan calon bupati atau wakil bupati, kemudian ada sponsor untuk sensus ya dari layanan publik itu. Poster kan macam-macam ya jenisnya. Kemudian yang ketiga, poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Poster itu menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Lalu poster menonjolkan gambar. Nih ingat, antara iklan, slogan, dan poster yang paling membedakan di antara ketiganya itu adalah poster sendiri. Poster terdiri dari kata dan gambar. Sedangkan iklan itu bisa bergerak juga ya, bisa ada gambarnya juga. Cuman poster itu lebih ukurannya paling besar, paling gede gitu ya. Kemudian yang keenam, poster dapat dibaca sambil lalu. Makanya ibu tadi mencontohkan kalian di saat di perempatan lampu merah, di pertigaan lampu merah selalu ada poster. Kemudian yang terakhir, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Kemudian jenis-jenisnya. Jenis iklan berdasarkan sifat itu ada iklan yang niaga dan non niaga. Niaga itu gimana sih Bu? Niaga itu iklannya yang bertujuan untuk jual beli. Kalau non niaga otomatis sebaliknya ya. Nah yang kedua berdasarkan tujuan, penawaran dan permintaan. Yang ketiga berdasarkan ruang, iklan, baris bentuknya ini di media cetak atau media massa itu ada iklan baris dan iklan kolom. Ini kita ketemui di koran. Nah kalau penawaran dan permintaan ini juga ada di koran juga sih. Kayak menjual rumah, menjual tanah gitu. Kemudian jenis-jenis slogan. Slogan itu ada slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, slogan kesehatan, dan slogan motivasi. Ini sesuai dengan lingkup lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan motivasi. Poster pun juga seperti itu. Jenis-jenisnya ada poster yang tujuannya untuk menjual, poster untuk yang mengedukasi atau pendidikan, dan poster penjelasan, penerangan ini. Kemudian yang terakhir poster kegiatan. Sebenarnya ada sih tambahan, yakni poster layanan publik atau layanan masyarakat ya. Oke, kita skip. Setelah ini kita masuk ke informasi penting dengan menemukan contoh informasi dari iklan dan slogan dan poster ya. Iklan, slogan, dan poster. Jadi untuk next video kita akan mengamati salah satu contoh dari iklan, dari slogan, teks iklan itu seperti apa, teks slogan juga, dan teks poster seperti apa. Pengennya sih Bu Rizka pengen kalian sudah bisa memahami, lalu kita bisa buat sendiri gitu ya untuk produk. Kan di sini banyak banget nih selama pandemi kita mungkin ada barang atau jasa yang bisa kita buat dengan teks ini. Begitu anak-anak, mudah bukan untuk penyampaian atau penjelasan materi dari Bu Rizka. Mohon maaf kalau ada kurang jelasnya, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ada yang kurang paham. Kemudian ada juga kalian misalkan kurang mengena kalau dijelaskan dengan melalui video, bisa japri di kontaknya Bu Rizka ya. Untuk teman-teman di luar MTS ini bisa juga menghubungi media sosial Bu Rizka ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu penting, karena dengan subscribe kalian aku bisa lebih ya, Bu Rizka itu bisa lebih semangat lagi untuk mengembangkan konten ini. Semakin banyak subscriber dan penayangannya, insya Allah itu akan semakin mengembangkan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.